Selamat siang semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas pada mata kuliah kualitas daya dengan judul materi yaitu harmonisa. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, ada baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Helfridolin Gultom dengan NIM 522323036 dan rekan saya. Nama saya Muhammad Hidayah dengan NIM 52232230012. Perkenalkan, nama saya Ruth Oktaviana Siralahi dengan NIM 522335017. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian harmonisa. Harmonisa adalah distorsi gelombang arus atau tegangan sehingga bentuknya tidak lagi sinusoidal. Nah, harmonisa itu dia gangguan yang terjadi pada sistem tenaga listrik yang diakibatkan oleh distorsi gelombang arus dan tegangan. Dari distorsi ini, dia menyebabkan gelombang arus dan tegangan menjadi tidak sinusoidal. Distorsi gelombang ini disebabkan oleh gelombang frekuensi tinggi yang merupakan kelipatan dari frekuensi fundamentalnya. Jadi sehingga bentuk gelombang arus maupun tegangan yang idealnya adalah sinusoidal murni akan cacat akibat distorsi harmonisa yang terjadi. Kemudian itu terjadi akibat adanya gelombang frekuensi tinggi, kelipatan frekuensi dasar 50 Hz ke 100 Hz dan 150 Hz dan seterusnya. Kemudian ada bentuk gelombang harmonisa, yaitu gelombang harmonik menumpang pada gelombang fundamental. Itu menghasilkan bentuk gelombang cacat atau distorsi dengan orde harmonisa H sama dengan FH per F. Kemudian orde ketiga sama dengan 150 Hz, orde kelima 250 Hz dan seterusnya. Bisa kita lihat pada gambar ya, bentuk-bentuk gelombang harmonisanya itu ada gelombang real, gelombang ideal, gelombang harmonik. Selanjutnya ada proses terjadinya harmonisa. Nah, pertama kali harmonisa ini diteliti oleh Steinmetz pada tahun 1916. Fenomena harmonisa pada sistem tenaga listrik pertama kali diteliti oleh Steinmetz pada tahun 1916. Dia itu memberi perhatian pada harmonisa ketiga yang muncul pada setiap sistem 3 fasa. Kemudian harmonisa ketiga tersebut muncul disebabkan oleh kejenuhan inti besi pada trafo dan mesin-mesin listrik. Nah, pada sekitar tahun 1930 sampai 1940, masalah harmonisa ketiga ini dapat teratasi dengan baik. Pada era sekarang ini, penyebab munculnya harmonisa sebagian besar adalah alat-alat elektronika daya, seperti switching, power supply, UPS, balas elektronik, inverter, kemudian peralatan yang menarik arus non-sinusoidal yang menghasilkan harmonisa. Nah, begitulah proses terjadinya harmonisa. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis harmonisa berdasarkan urutan fasa yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky. Kemudian akan dilanjutkan rekan saya Ruth. Rekan saya dipersilakan Rizky. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari harmonisa. Berdasarkan dari urutan atau ordenya, harmonisa dapat dibedakan menjadi harmonisa ganjil dan harmonisa genap. Sesuai dengan namanya, harmonisa ganjil adalah harmonisa ke 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Sedangkan harmonisa genap merupakan harmonisa ke 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Namun, harmonisa pertama tidak dapat dikatakan sebagai harmonisa ganjil karena merupakan komponen frekuensi fundamental dari gelombang periodik. Sedangkan harmonisa 0 mewakili konstanta atau komponen DC dari gelombang.
Pada suatu sistem tenaga listrik, 3 fasa yang seimbang diasumsikan dengan mempunyai urutan fasa RST, di mana besar arus dan tegangan pada setiap fasa selalu sama dan berbeda sudut 120 derajat listrik satu sama lain. Sehingga berdasarkan urutan fasanya, harmonisa dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama harmonisa urutan positif, yang dimana ini mempunyai urutan fasa yang seperti fasor aslinya, yang terdiri dari 3 fasor yang sama besarnya dan 15 saling berbeda fasa. RST, di mana harmonisa positif ini terdiri dari harmonisa ke-1, ke-4, ke-7, ke-10, dan seterusnya. Yang kedua, harmonisa urutan negatif. Harmonisa urutan negatif memiliki urutan fasa yang berlawanan dengan fasor aslinya, yang terdiri dari 3 fasor yang sama besarnya dan saling berbeda fasa 120 derajat. Di mana harmonisa negatif ini terdiri dari harmonisa ke-2, ke-5, ke-8, dan seterusnya. Ketiga, harmonisa urutan kosong atau 0. Harmonisa urutan 0 ini memiliki fasor yang sama besarnya dengan sepasa satu sama lain. Beda fasa satu sama lain. Harmonisa ini juga biasa disebut dengan triplen harmonics. Harmonisa urutan 0 terdiri dari harmonisa ke-3, 6, 9, dan seterusnya. Sumber utama terjadinya harmonisa yang terjadi diakibatkan oleh beban-beban yang terhubung ke sistem distribusi. Beban-beban pada sistem tenaga listrik dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu beban linear dan beban non-linear, yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, beban linear adalah yang memberikan bentuk gelombang keluaran linear, yang artinya arus yang mengalir sebanding dengan impedansi dan perubahan tegangan pada beban yang linear. Bentuk gelombang arus akan mengikuti bentuk gelombang tegangannya. Kalau bentuk gelombang tegangan sinusoidal, maka gelombang arus yang mengalir juga akan sinusoidal. Yang kedua, beban non-linear. Beban non-linear adalah bentuk gelombang keluaran tidak sebanding dengan tegangan dalam setengah siklus, sehingga bentuk gelombang arus maupun tegangan keluarannya tidak sama dengan gelombang masukannya atau mengalami distorsi. Dari 2 macam beban di atas, yang paling mampu menjadi sumber harmonisa adalah beban non-linear. Hal ini disebabkan karena adanya komponen semikonduktor, yang mana dalam proses kerjanya berlaku sebagai saklar yang bekerja pada setiap siklus gelombang dari sumber tegangan. Selain itu, harmonisa dapat juga ditimbulkan oleh peralatan penyearah, khususnya peralatan yang menggunakan penyearah dioda dan tiristor. Dalam pemakaian konverter sebagai sumber daya listrik dapat membawa suatu kerugian pada jaringan listrik yang merusak bentuk gelombang tegangan dan arus bolak-balik, sehingga tidak dapat merupakan gelombang sinus murni. Peralatan-peralatan yang dapat menjadi sumber harmonisa seperti peralatan industri, peralatan kantor, peralatan rumah tangga, panas yang berlebihan yang merusak isolasi, malfungsi kerja peralatan tenaga, penurunan daya mampu, menurunkan faktor daya, serta meningkatkan susut jaringan. Dampak harmonisa terhadap kualitas daya. Keberadaan harmonisa dalam suatu sistem tenaga listrik memberikan efek secara langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas dan keandalan sistem tersebut. Harmonisa yang diproduksi oleh beban non-linear diinjeksikan kembali ke sumber tegangan sistem. Arus harmonisa tersebut berinteraksi dengan peralatan sistem yang lebih luas, terutama pada kapasitor. Pada kapasitor, harmonisa menyebabkan reduksi kapasitas penyimpanan daya reaktif, sehingga proses koreksi terhadap faktor daya mengalami gangguan. Selain itu, umur pakai peralatan tersebut juga mengalami penyusutan dikarenakan vibrasi dan temperatur operasi yang meningkat jauh lebih tinggi akibat keberadaan harmonisa arus. Apabila sistem mengalami resonansi akibat harmonisa, tegangan pada sistem dapat mengalami peningkatan. Akibatnya, kabel dan isolator lainnya akan mengalami stres tegangan berlebih yang dapat menyebabkan kegagalan isolasi atau mempercepat penuaan peralatan. Harmonisa juga mengakibatkan kesalahan pembacaan alat ukur, terutama alat ukur dengan konstruksi yang bekerja berdasarkan induksi seperti kWh meter yang dirancang dan dikalibrasi untuk gelombang sinus.
Harmonisa membangkitkan tambahan kopel atau torsi elektromagnetik pada disk sehingga nilai pengukuran menjadi lebih tinggi. Arus harmonisa juga dapat menyebabkan gangguan interferensi induksi pada sistem telekomunikasi. Kesalahan pengukuran pada alat ukur, timbulnya panas yang berlebihan pada pemutus daya sehingga pemutus daya dapat memutus arusnya sendiri. Sehingga kembali terkunci dengan sendirinya dan banyak lagi permasalahan timbulkan. Permasalahan ini dapat menyebabkan kerugian keuangan karena biaya tambahan untuk pemeliharaan. Setiap komponen peralatan sistem distribusi dapat dipengaruhi oleh harmonisa walaupun dengan akibat yang berbeda-beda. Dengan demikian, komponen peralatan tersebut akan mengalami penurunan kinerja dan bahkan akan mengalami kerusakan. Baik, selanjutnya ialah metode penanggulangan harmonisa, di mana penanggulangan harmonisa merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mereduksi nilai harmonisa. Yaitu upayanya ada 3, di mana yang pertama itu mengendalikan sumber harmonisa, yang kedua itu memperbaiki karakteristik beban, dan yang ketiga menggunakan perangkat kompensasi atau filter, di mana filter harmonisa merupakan suatu rangkaian yang mampu mereduksi harmonisa secara umum. Filter juga terdiri atas 2 jenis, di mana yang pertama itu ada filter aktif, di mana filter aktif merupakan suatu rangkaian filter yang terdiri dari komponen elektroda daya atau komponen aktif seperti IGBT atau Insulet Gate Bipolar Transistor, serta MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Selanjutnya ialah yang kedua jenisnya yaitu filter pasif, di mana filter pasif merupakan jenis filter yang paling populer digunakan dalam mereduksi nilai harmonisa yang terdiri dari komponen pasifnya diantara ada resistor, induktor, dan kapasitor. Selanjutnya, pemasangan filter pasif juga pada sistem tenaga listrik itu tujuannya untuk mengurangi amplitudo suatu orde ke H dari tegangan atau arus harmonisa. Dengan demikian, penyebab arus harmonisa dari sumber-sumber harmonisa dapat diredam. Adapun jenis-jenis filter pasif, yang pertama ialah singleton filter atau bandpass, di mana ini merupakan paling umum digunakan dalam menyerap orde tertentu. Yang kedua ialah high pass filter, di mana ini melewatkan frekuensi tinggi dan dapat memblokir frekuensi rendah. Yang ketiga ada double band pass filter, di mana ini bekerja pada 2 frekuensi kerja. Dan yang keempat ialah composite filter, di mana ini kombinasi 2 single tone dan 1 high pass yang efektif untuk sistem besar. Jadi kesimpulannya ialah harmonisa merupakan salah satu gangguan kualitas daya yang muncul akibat distorsi gelombang arus dan tegangan yang disebabkan oleh keberadaan frekuensi kelipatan dari frekuensi fundamental. Gangguan ini umumnya berasal dari beban non-linear seperti perangkat elektronika daya, penyiar, UPS, komputer, dan peralatan industri lainnya. Kehadiran harmonisa memberikan dampak signifikan terhadap sistem tenaga listrik, termasuk meningkatkan rugi-rugi daya, pemanasan berlebih pada transformator dan kabel, penurunan faktor daya, gangguan alat ukur, serta resiko resonansi yang dapat merusak peralatan. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, diperlukan metode mitigasi seperti perbaikan karakteristik beban dan penggunaan filter harmonisa, baik filter pasif maupun aktif. Dengan penerapan mitigasi yang tepat, kualitas daya dapat meningkat dan keandalan sistem meningkat. Sistem tenaga listrik dapat terjaga. Sekian dari presentasi kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Jadi mungkin sekian penjelasan singkat tentang harmonisa dari kami, yaitu kelompok 7. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.
body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.